Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu Indonesia Business Climate 2010, atau bagaimana sih kira-kira kondisi ekonomi atau kondisi bisnis Indonesia di tahun 2010. Dan masih bersama kita Pak Erwin Aksa, beliau adalah Ketua Umum dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan sekaligus adalah Presiden Direktur dari PT Bosowa Indonesia. Pak Erwin, kita masih balik pada pertanyaan, di tahun 2010 itu kira-kira di dunia bisnis Indonesia yang growing expectedly to be 5.5% ini lebih banyak akan dinikmati oleh pengusaha lokal ataupun pengusaha foreign companies, karena kita tahu bahwa Indonesia ini ya menarik sekali, menarik juga buat foreign investors, bagaikan gadis cantik gitu ya, walaupun gadis cantik ini punya ayah yang sometimes nggak ketebak maunya gimana gitu ya. Tapi lokal pemuda kampung lokal ini juga tertarik sama wanita cantik ini ya, dalam arti kata marketnya ya, dan mereka saling bersaing nih antara orang bule dan orang, bukan orang bule aja, orang asing dengan orang kampung lokal untuk memperebutkan si gadis cantik ini ya. Nah, how do you see interaction ataupun opportunity-nya mana yang lebih besar untuk pengusaha lokal atau pengusaha asing di tahun 2010, dan tentunya ada reasons behind that gitu. Ya, saya melihat begini, kita sudah mulai melihat perlu adanya satu protection yang dilakukan di beberapa sektor ya, yang mana protection ini untuk bisa memberikan semacam keberpihakan kepada yang namanya dunia usaha domestik ya, dan itu memang dibutuhkan untuk bisa menjaga sehingga daya saing kita bisa tetap tinggi ya, karena bagaimanapun juga kalau kita diberikan kebebasan di dalam persaingan, kita banyak persoalan. Persoalan pertama masalah cost of fund kita jadi mahal ya, infrastruktur kita jelek dan sebagainya. Kemudian kemampuan daripada sistem dan juga kemampuan daripada sumber daya kita mungkin berbeda ya. Nah, oleh karena itu perlu ada namanya keberpihakan. Memang sektor-sektor tertentu saya melihat bahwa pemerintah sudah mengarahkan adanya hal-hal tersebut. Nah, di samping itu juga kemampuan dunia usaha lokal juga sudah semakin baik. Kalau kita berbicara tentang usaha di sektor sumber daya alam, banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang sudah matang dan sudah memiliki kemampuan di sektor tersebut, perkebunan, retail dan sebagainya. Sehingga saya melihat bahwa pengusaha lokal ini sudah memiliki jaringan juga kepada internasional secara finansial. Memang direct investment yang langsung masuk kelihatannya pengusaha asing tidak terlalu besar, karena ada pengusaha-pengusaha lokal atau dunia usaha lokal yang sudah memiliki jaringan-jaringan yang jauh lebih bagus. Nah, 2010 ini saya melihat bahwa memang beberapa sektor kelihatannya pemain-pemain asing akan terdesak karena regulasi-regulasi yang diberikan, khususnya tentunya di retail ya. Telekomunikasi saya kira sudah terbuka sekarang ini, kompetisi bebas bisa memberikan manfaat untuk bangsa ini juga, harga telepon murah. Kemudian juga airlines juga sudah mulai terbuka kompetisinya. Nah, kita ingin melihat bahwa sektor-sektor lain itu juga bisa terbuka, seperti umpamanya power plant atau listrik. Ini harus dibuka, karena kalau dimonopoli oleh satu perusahaan seperti PLN, tentunya efisiensi itu tidak akan terlihat ya. Untuk otomatis PLN akan selalu tidak produktif ya, tidak efisien dan tidak mampu menjawab tantangan atau menjawab kebutuhan daripada rakyat ini. Nah, saya kira ini yang harus diperhatikan di 2010, karena sekali lagi persoalan kita di tahun-tahun yang akan datang ini adalah persoalan listrik. Kalau berbicara tentang telekomunikasi, penerbangan, kemudian retail, saya kira ini sudah memiliki sistem yang sangat baik, keterbukaan kompetisi yang
antara perusahaan itu sudah bagus. Jadi saya melihat bahwa kita perlu mendorong sektor-sektor lain untuk bisa lebih terbuka lagi. Nah, kemudian tantangannya, apakah pengusaha asing akan lebih banyak mendominasi ekonomi kita 2010? Saya kira mungkin jawabannya mungkin tidak akan terlalu meyakinkan ya, karena banyaknya regulasi yang boleh dikatakan tidak konsisten, yang sering dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan ini, baik itu departemen, KPPU dan sebagainya, sehingga ini meresahkan ya, menjadi halangan atau barrier buat mereka-mereka yang ingin masuk secara langsung. Sehingga apa yang terjadi hari ini ya, mereka masuk di dalam portfolio ya, masuk di dalam pasar modal dan sebagainya, itu yang jauh lebih tidak berisiko ketimbang harus investasi langsung, seperti mungkin Carrefour udah bangun sebuah swalayan di sebuah mall atau apa, tiba-tiba disuruh tutup ya, otomatis kan investasi mereka kan harus tentunya rugi ya di daerah situ. Jadi kita harus menjaga yang namanya kepastian hukum ini sangat penting sekali. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari audiens, dari Pak Bakri, silakan. Terima kasih, Dr. Bayu. Ya. Sangat senang bisa bertanya langsung pada Pak Erwin Aksa yang pengusaha muda ya. Tadi Bapak mengatakan mengenai pembangunan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi kalau hanya 4,5% itu sebenarnya hanya dasar-dasarnya aja ya. Tapi kalau bisa lebih tinggi lagi maka akan lebih baik. Saya karena Bapak tadi mengatakan juga bahwa UKM itu 90% Pak ya, di bawah di HIPMI. Ya, di HIPMI. Jadi saya merefer pada ungkapan Pak Menristek ya, Pak Kadiman, ada bukunya yang disebut Simfoni Inovasi Indonesia. Apakah dalam hal ini UKM atau yang di bawah pimpinan Pak Erwin itu bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan oleh beliau, sehingga misalnya seperti saya beritahu Brazil itu bisa menjadi produser jus jus buah-buahan tropis itu dengan teknologi yang sebenarnya nggak terlalu mudah, tapi LIPI udah membuat itu. Respect ada. Mungkin itu pertanyaan saya, barangkali ada rencana ke depan untuk bisa tumbuh berkualitas. Oke. Jadi dari Pak Bakri ditanyakan tumbuh yang berkualitas seperti apa? Apakah yang dengan inovasi-inovasi ataupun you bisa bilang bahwa itu pertumbuhan yang berkualitas kalau misalnya sektor tertentu itu yang growing, atau bagaimana? Bagaimana menilai itu berkualitas, Pak? Ya, penilaian kualitas ini boleh artikan bahwa pertumbuhan itu meningkat dan bisa menyerap tenaga kerja, bisa mengurangi pengangguran, bisa mengurangi kemiskinan dalam jumlah yang cukup signifikan. Dan sebenarnya kita memiliki kemampuan itu, Pak, bahwa hanya kita masih tumbuh secara normatif itu karena sekali lagi karena memang domestic market kita besar ya, daya beli kita juga boleh dikatakan sudah dalam satu level yang cukup baik. Tetapi banyak hal-hal yang kita masih ketinggalan, seperti tadi infrastruktur yang saya katakan. Kita tumbuh begitu bagus 4%, tetapi pertumbuhan listrik kita ternyata sangat rendah. Ya, artinya pembangunan listrik kita itu boleh dikatakan sangat minim dibanding kebutuhan yang diinginkan. Kalau Bapak jalan-jalan ke daerah, banyak rumah-rumah itu sebenarnya tidak lagi diberikan listrik oleh PLN. Padahal punya kemampuan untuk menyerap listrik yang disuplai oleh PLN. Tetapi karena PLN yang tidak berdaya, tidak ada listrik, sehingga mereka tidak diberikan listrik, akhirnya pakai genset. Nah, kalau kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu berbanding tentunya dengan pertumbuhan listrik, selalu pertumbuhan ekonomi umpamanya 5%, pertumbuhan listriknya selalu pasti double dari pertumbuhan ekonominya. Sehingga saya melihat bahwa kita ini sebenarnya banyak yang tertinggal. Jadi banyak investasi yang harus dilakukan, otomatis tenaga kerja pasti akan terserap banyak, pengangguran pasti menurun karena investasi itu bisa meningkat. Sehingga pertumbuhan itu jangan didrive oleh konsumsi saja, Pak.
tetapi harus didrive juga oleh investasi. Nah, investasi kita dalam negeri ini kan ada dua. Ada yang didrive oleh government sendiri, ya, spending capex lewat APBN. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh sektor swasta, apakah itu BUMN, swasta langsung, atau mungkin foreign direct investment. Nah, kita melihat bahwa pemerintah sudah pasti ada APBN yang sudah besar, kemudian BUMN juga memiliki anggaran yang cukup besar, swasta pasti juga terkait juga dengan perbankan. Ya, kita swasta pengen investasi, tetapi lagi-lagi perbankannya ini tidak rileks, ya, tidak fleksibel tahun 2009 ini, sehingga tidak terlalu besar kredit-kredit investasi yang diberikan. Kemudian juga foreign direct investment juga tidak terlalu signifikan yang masuk dalam sebuah proyek-proyek real, ya. Sehingga itu tadi saya katakan, angka investasi kita masih rendah, sehingga tidak terlihat adanya pertumbuhan yang berkualitas, ya, dibanding mungkin Bapak kalau ke Cina, ke India, Bapak bisa melihat bagaimana investasi infrastruktur begitu besar dibangun di hampir seluruh kota-kota besar di Cina. Nah, kalau kita melihat di Indonesia kan hanya di kota-kota utama saja, Jakarta, mungkin Surabaya atau Medan, tetapi banyak kota yang memang pertumbuhannya hanya didrive oleh APBN atau APBD, sehingga kita masih membutuhkan daya dorong lah untuk supaya investasi itu bisa mendominasi juga pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait UKM, ya, bagaimana UKM ini bisa memaksimalkan teknologi, kemudian bagaimana UKM ini bisa berperan. Persoalan kita sebenarnya di dalam Indonesia ini adalah masalah keberpihakan, ya. UKM kita banyak, UKM kita besar, tetapi seringkali UKM kita ini disuruh berkompetisi di pasar yang begitu bebas, sehingga seringkali banyak sektor-sektor atau produk yang diproduksi oleh UKM kita itu harus bersaing dengan produk Cina atau produk-produk dari luar. Bahkan juga banyak aturan-aturan atau banyak pejabat-pejabat negara kita atau BUMN kita yang tidak mencintai produk dalam negeri, ya. Boleh dikatakan, ya, mereka lebih cenderung mencari barang yang diimpor, apakah itu karena murah atau kualitasnya lebih baik dan sebagainya. Nah, kita butuh keberpihakan untuk bisa mengangkat UKM kita. Nah, pertama, keberpihakan dalam hal bagaimana akses kepada cheap financing, ya, kredit murah. Karena kredit UKM, ya, Bapak lihatlah, UKM bukan dikasih kredit murah, tapi malah dikasih kredit yang jauh lebih mahal daripada pengusaha besar, ya kan? Kredit simpan pinjam umpamanya itu bisa 30%. Kemudian KUR itu 16% bunganya, Pak. Padahal pengusaha besar dikasih kredit cuma 12%. Nah, yang kedua, tentunya persoalan masalah property right atau hak cipta ini juga seringkali tidak dilindungi. UKM sekarang ini banyak bergerak di sektor bisnis kreatif, ya. Nah, seringkali hak ciptanya ini tidak dijaga. Perlu perlindungan hak cipta oleh pemerintah. Kenapa banyak UKM tidak tertarik untuk mencatatkan hak ciptanya? Karena prosedural terlalu besar dan biaya juga buat mereka. Jadi perlu juga pengaturan regulasi untuk bisa hak cipta ini bisa disimplify. Jadi lebih mudah lah. Oke, nah, Pak Erwin, kita harus break sebentar untuk kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Jadi para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen keempat nanti. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.